Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Op Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi isomer pada bab hidrokarbon ya. Nah, kita mulai dari pengertian isomer. Iso sendiri kan pengertian itu sama. Mer ini kurang lebih rumus molekulnya ya. Jadi, pengertian isomer senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Nanti pengaruh dari isomer itu ke gaya antar molekul sehingga menyebabkan perbedaan titik didih dan wujud zat dan juga ke memutar bidang cahaya ya. Nah, isomer sendiri secara umum itu terbagi dua ya. Yang pertama ada isomer struktur. Isomer struktur sendiri ini dibagi tiga lagi. Ada isomer rangka, kemudian isomer posisi, kemudian isomer fungsi. Nah, jenis isomer yang kedua yaitu isomer ruang. Di mana isomer ruang ini dibagi dua. Ada isomer cis-trans atau isomer geometri ya. Dan yang kedua ada isomer optis. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu ya. Isomer yang akan kita bahas pertama yaitu isomer rangka ya. Isomer rangka ini bagian dari isomer struktur. Nah, di mana isomer rangka sendiri itu rumus molekul. Jadi isomer yang memiliki rumus molekulnya sama. Jadi semua isomer itu rumus molekulnya sama ya. Tapi berbeda bentuk rantai utama atau cabangnya. Jadi beda bentuk penggambaran rantai utama atau cabangnya ya. Contohnya ini terdapat di alkana ada, di alkena ada, di alkuna juga ada ya. Nah, misalkan saya ambil contoh alkana, kan rumus molekul ini CnH2n+2. Saya ambil contoh pentana ya, yang C-nya 5, H-nya 12. Pertama, bisa kita gambarkan rantainya lurus seperti ini. Kalau rantainya lurus seperti ini, kita sebut ini kan normal pentana. Artinya pentana yang rantainya lurus ya. Ini kan rumus molekulnya C-nya 5, H-nya ada 12. Bisa juga C5H12 ini kita gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi dia rantai utamanya 4, kemudian ada satu buah cabang metil. Kalau kita jumlahkan C dan H-nya, C-nya ada 5 dan H-nya ada 12 ya. Nah, di mana ini kan yang 4 ini rantai utamanya nih. Kemudian CH3 ini sebagai cabang. Kalau kita beri nama, ini kan namanya 2-metil butana. Jadi kesimpulannya isomer rangka itu rumus molekulnya sama tapi berbeda bentuk rantai utama atau cabangnya. Yang ini rantai utama lurus, rantai utamanya 5 bentuknya lurus. Yang ini rantai utamanya 4 punya satu buah cabang ya. Nah, yang kedua ada yang disebut isomer posisi. Di mana isomer posisi itu rumus molekulnya sama tapi berbeda letak posisi gugus fungsinya. Karena kalian sedang belajar hidrokarbon, jadi untuk senyawa hidrokarbon boleh kita anggap gugus fungsi itu ikatan rangkapnya ya. Berarti ini hanya ada pada alkena dan alkuna. Di alkana tidak ada isomer posisi ya. Nah, kemudian saya ambil contoh misalkan alkena. Dia kan punya rumus molekul secara umum CnH2n ya. Kalau C-nya 5 berarti H-nya 10. Dalam penggambaran alkena ini pertama bisa kita bentuk rantai utamanya lurus, kemudian rangkapnya di nomor 1. Ini kita sebut sebagai satu pentena. Penggambaran yang kedua, rantainya lurus, ikatan rangkapnya di nomor 2. Jadi ini rantainya sama-sama lurus, rantai utamanya 5, tapi berbeda posisi rangkapnya. Ini rangkapnya nomor 1, ini nomor 2 ya. Nah, kalau yang ini namanya 2 pentena. Berarti kesimpulannya isomer posisi itu rumus molekulnya sama tapi berbeda posisi gugus fungsi atau posisi
cupnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk jenis dari isomer struktur, ada yang disebut isomer fungsi, di mana isomer fungsi itu memiliki rumus molekulnya sama, tapi berbeda gugus fungsinya. Berarti yang satu misalkan ada rangkap 2, yang satu nggak ada rangkapnya. Atau pokoknya dia itu berbeda gugus fungsi. Karena kalian sekarang masih belajarnya hidrokarbon ya, berarti cuma sebatas alkana, alkena, alkuna, dan mungkin ada yang disebut sikloalkana, kemudian alkadiena, dan seterusnya ya. Kan senyawa hidrokarbon itu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon saja ya. Saya ambil contoh misalkan alkena dengan sikloalkana. Alkena sudah jelas dia rantainya terbuka, punya satu buah ikatan rangkap. Kalau yang namanya ada siklo berarti rantainya tertutup, dia ikatannya tunggal semua ya, karena kan alkana, belakangnya ana. Saya ambil contoh alkena, dia kan punya rumus umumnya CnH2n. Begitu juga dengan sikloalkana, dia punya rumus molekulnya secara umum CnH2n. Misalkan saya ambil contoh C3H6, C-nya 3, H-nya 6 ya, sama dengan ngikutin rumus ini. Kalau sebagai alkena bisa kita gambarkan seperti ini. Rantainya lurus terbuka, punya satu buah ikatan rangkap. Jumlah C-nya 3, H-nya 6. Kalau kita hitung ya. Ini namanya propena atau satu propena ya. Bisa juga kalau sebagai sikloalkana, nah ini bentuknya siklik, tertutup. Jadi ujung ketemu ujung. Kemudian dia ikatannya tunggal semua, maka disebut alkana. Disebut siklo karena rantainya tertutup, disebut alkana karena ikatannya tunggal semua ya. Kalau kita hitung jumlah C-nya, ini ada 3, H-nya ada 6 ya. Nah, ini namanya siklopropana. Kesimpulannya, isomer fungsi itu punya rumus molekulnya sama, tapi beda gugus fungsi. Ini punya rangkap, yang ini enggak, tapi bentuknya siklik atau tertutup. Nah, kemudian kita masuk ke contoh isomer ruang. Di isomer ruang ini ada yang disebut isomer geometri atau isomer Cis-trans. Nah, isomer geometri ini terdapat pada alkena dan sikloalkana. Cuma biasanya untuk sikloalkana di sekolah itu tidak dipelajari secara detail. Kita lebih fokus ke alkenanya ya. Nah, di sini pengertian dari isomer geometri sendiri, dia memiliki rumus molekulnya sama, tapi struktur ruangnya berbeda. Maksudnya bagaimana? Nanti ada dua bentuk ya, ada bentuk cis. Kalau bentuk cis itu gugus yang sama pada rangkap C saling berhadapan. Kemudian ada yang disebut trans. Gugusnya sama pada rangkap C itu dia berseberangan ya. Saya ambil contoh pada alkena misalkan ini ya, ini terdapat senyawa 2 pentena ya, dia punya ikatan rangkapnya di C nomor 2 ya. Ini kan ada 2 pentena. Nah, kemudian penggambaran yang pertama ini fokus ke rangkapnya ya. Jadi yang C yang ini dia mengikat CH3 dan juga satu buah H ya, CH3 dan H. Kemudian C yang ini dia mengikat H dan CH2 CH3, atau bisa kalau kita gabungkan jadi C2H5. Kita lihat gugus yang sama, ini kan H dan juga H ya. Jadi itu gugus yang sama harus 2 ya. Kalau misalkan ini H juga, dia nggak punya isomer geometri ya. Jadi harus cuma ada 2 gugus yang sama. Ini H dan H. Nah, dia berhadapan gugus yang samanya. Berarti kita sebut, kalau kita gambarkan strukturnya seperti ini, namanya cis 2 pentena. Sedangkan kalau misalkan gugus yang berhadapannya kita pindahkan ya. Jadi kalau dia punya cis, sudah pasti punya trans ya. Untuk menggambarkan posisi transnya, tinggal kita tukar. Kalau kita tukar ini dan ini, yang ininya dibuat tetap. Kalau kita tukar ini dan ini, yang ininya dibuat tetap ya. Nah, kalau yang ini saya tukar,
Nah, yang ini saya buat tetap ya. Nah, gugus yang samanya kita lihat ini berseberangan nih. Berarti ini namanya posisi trans. Berarti namanya, nama senyawa ini kalau gambarnya seperti namanya trans 2 pentena. Kemudian ada yang disebut isomer ruang. Di sini contoh yang kedua dari isomer ruang itu ada yang disebut isomer optis. Nah, isomer optis sendiri dia memiliki pengertian senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama tapi beda dalam memutar cahaya terpolarisasinya. Ini maksudnya apa? Atau sebabnya apa? Sebabnya karena terdapat atom C kiral atau asimetris. Biasanya untuk isomer optis ini sendiri untuk kelas 11 itu tidak dipelajari secara detail ya. Cuma saya jelaskan juga di sini. Intinya kan di sini terdapat atom C kiral atau asimetris. Patokannya kita ingat, C ini dia punya tangannya itu 4 karena dia punya 4 elektron valensi ya. Nah, kalau keempat tangannya ini mengikat 4 gugus yang berbeda, nanti kita sebut atom C ini atom C kiral ya. Nah, biasanya yang suka ditanyakan itu jumlah isomernya. Nah, jumlah isomernya ini punya rumus 2 pangkat N, di mana N itu jumlah atom C kiralnya. Berarti kalau atom C kiralnya 1, 2 pangkat 1, isomernya 2. Kalau atom C kiralnya 3 misalkan, berarti 2 pangkat 3, 8. Berarti jumlah isomernya ada 8. Contohnya misalkan ada 2 butanol. Nah, 2 butanol ini kalau kita gambarkan strukturnya yang detail seperti ini ya. Struktur Lewisnya atau struktur rumus bangunnya. Nah, di sini C ini kita cek satu-satu. Atas mengikat H, ini mengikat H, ini mengikat H. Oh, ini bukan atom C kiral. Kita cek C yang ini. Atas mengikat H, bawah mengikat OH. Ke kiri kita gabungin semua ya. Ini mengikat CH3. Ke kanan mengikat C2H5. Oh, ternyata C yang ini dia bersifat kiral karena mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Kita tandain tanda bintang di sini nih. C yang ini H di bawah H udah pasti ada yang sama, skip. C yang ini juga ada H. Ada 3 buah yang sama. Kesimpulannya dia punya atom C kiralnya atau N-nya itu 1, sehingga jumlah isomernya 2 pangkat 1. Berarti ini hasilnya 2.